Perang modern jarang berakhir dengan satu pukulan menentukan. Ia tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling cepat menyerang, melainkan oleh siapa yang mampu mengendalikan tempo konflik. Di Ukraina, perang telah memasuki fase di mana waktu, ketahanan, dan kapasitas nasional menjadi senjata utama. Setiap hari yang berlalu bukan sekadar catatan kalender, melainkan ujian daya tahan bagi dua negara yang terlibat langsung di medan tempur. Di tengah tekanan sanksi, sorotan internasional, dan eskalasi teknologi perang, Rusia justru menunjukkan bahwa mereka tidak bertempur untuk kemenangan instan. Moskow memilih jalur yang lebih dingin dan terukur, menekan secara bertahap, menguras lawan perlahan, dan mempertahankan inisiatif di garis depan. Pendekatan ini mungkin tidak selalu menghasilkan peta kemajuan yang mencolok, tetapi justru mencerminkan pemahaman mendalam tentang karakter perang modern. Sementara itu, Ukraina berada dalam posisi bertahan yang nyaris permanen. Garis depan yang sangat panjang memaksa Kiev membagi fokus, memindahkan unit dan menutup celah yang terus muncul akibat tekanan Rusia. Dengan dukungan Barat, Ukraina mampu mencegah runtuhnya pertahanan. Namun setiap keberhasilan bertahan selalu dibayar mahal, baik dari sisi amunisi, tenaga manusia maupun kelelahan struktural militer. Di lapangan, perang tidak lagi didominasi oleh manuver besar. Yang terlihat justru pertempuran intens di sektor-sektor tertentu seperti Donetsk, Lyman, Pokrovsk, hingga sebagian wilayah Kharkiv. Di sini kemajuan seringkali diukur dalam ratusan meter, bukan kilometer. Tetapi dalam perang atrisi, kemajuan kecil yang konsisten seringkali lebih bernilai dibanding satu terobosan besar yang rapuh. Rusia tampak memahami logika ini dengan sangat baik. Tekanan terus-menerus melalui artileri, serangan drone, dan pergerakan infanteri bertahap memaksa Ukraina berada dalam kondisi siaga tanpa henti. Bahkan ketika peta tidak berubah drastis, biaya yang harus ditanggung Ukraina terus meningkat. Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini berpotensi menciptakan keunggulan strategis yang tidak langsung terlihat. Wilayah seperti Sviatohirsk menjadi contoh bagaimana perang informasi dan perang nyata saling berkelindan. Status penguasaan wilayah sering diperdebatkan, namun yang tidak bisa diabaikan adalah fakta bahwa Rusia mampu mempertahankan intensitas operasi di sektor tersebut. Ukraina pada saat yang sama harus terus mengalokasikan pasukan dan sumber daya untuk mencegah skenario terburuk. Dalam perang, memaksa lawan terus bereaksi adalah bentuk dominasi yang halus namun efektif. Dari sisi persenjataan, Rusia tetap mengandalkan fondasi kekuatan militernya, artileri. Meriam dan sistem roket bukan sekadar alat penghancur, melainkan instrumen pengendali medan. Dengan tembakan berlapis dan berulang, Rusia mampu membatasi ruang gerak Ukraina, merusak logistik serta menekan moral pasukan lawan. Di atas itu, rudal jarak jauh dan drone memberikan dimensi tambahan, memungkinkan serangan presisi terhadap target penting di belakang garis depan. Namun senjata paling menentukan tetaplah manusia di garis depan. Infanteri Rusia menjadi ujung tombak dari strategi tekanan berkelanjutan ini. Mereka bergerak tidak selalu dalam jumlah besar, melainkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terus menguji pertahanan Ukraina. Setiap celah yang ditemukan dimanfaatkan, setiap kelemahan ditekan. Pendekatan ini mungkin tampak lambat, tetapi ia dirancang untuk menguras lawan secara sistematis. Menariknya, infanteri Rusia juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan. Ancaman drone memaksa perubahan cara bergerak dari penggunaan kendaraan lapis baja berat menuju kendaraan ringan, pergerakan malam hari, dan infiltrasi terbatas.
Ini menandakan bahwa militer Rusia bukan entitas statis, melainkan organisasi yang belajar dari pengalaman tempur dan menyesuaikan diri dengan realitas perang modern. Di sisi lain, Ukraina mengandalkan inovasi teknologi sebagai penyeimbang. Drone menjadi senjata utama, baik untuk pengintaian maupun serangan langsung. Sistem pertahanan berlapis, parit, dan bunker dirancang untuk memperlambat laju Rusia. Strategi ini terbukti efektif dalam mencegah keruntuhan cepat. Namun efektivitas tersebut juga datang dengan biaya tinggi, terutama dalam konsumsi amunisi dan kelelahan personel. Dukungan Barat melalui NATO dan Uni Eropa memainkan peran penting dalam menjaga Ukraina tetap bertahan. Bantuan senjata, dana, dan intelijen terus mengalir. Akan tetapi, dukungan eksternal tidak selalu menjamin keunggulan mutlak di lapangan. Rusia menunjukkan bahwa mereka mampu menyesuaikan strategi untuk menghadapi sistem senjata Barat dan tetap mempertahankan tekanan. Lebih jauh, Rusia juga membuktikan ketahanan di luar medan tempur. Meski dihantam sanksi ekonomi yang luas, industri pertahanan Rusia tetap beroperasi dalam tempo tinggi. Produksi amunisi dan peralatan militer terus berjalan, menopang operasi jangka panjang. Dalam perang atrisi, kemampuan menjaga aliran logistik seringkali sama pentingnya dengan kemenangan taktis di medan perang. Reaksi dunia internasional mencerminkan kompleksitas konflik ini. Negara-negara Barat terus mengecam Rusia dan memperkuat dukungan bagi Ukraina. Namun di luar blok tersebut, banyak negara memilih pendekatan yang lebih pragmatis. Bagi mereka, konflik ini bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi juga tentang stabilitas global, energi, dan keseimbangan kekuatan internasional. Dalam konteks ini, Rusia tetap diperlakukan sebagai aktor besar yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, perang Rusia-Ukraina hari ini bukanlah tentang kemenangan cepat atau kekalahan telak. Ini adalah pertarungan panjang yang menguji ketahanan nasional, kemampuan adaptasi militer, dan kesabaran strategis. Sejauh ini, Rusia menunjukkan bahwa mereka memiliki ketiga elemen tersebut. Dengan tekanan yang konsisten, pendekatan bertahap, dan kapasitas untuk bertahan, Moskow memainkan permainan jangka panjang yang penuh perhitungan. Jika konflik ini terus berlanjut tanpa perubahan besar di meja diplomasi, dunia mungkin akan semakin memahami bahwa perang modern jarang dimenangkan dalam sekejap. Kemenangan, jika datang, seringkali lahir dari akumulasi tekanan kecil yang tak henti-hentinya. Dan di medan perang Ukraina saat ini, Rusia tampaknya telah memilih jalur itu. Tenang, keras, dan berorientasi jangka panjang. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.